Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liwa Yunisi, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDIT Muhammadiyah Rawalo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman yang baru dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Refleksi diri yang saya lakukan yaitu melalui 3 pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, memberikan sanksi atau hukuman kepada siswa. Setiap selesai pembelajaran, saya memberikan tugas rumah atau PR yang harus dikerjakan dan keesokannya harus dikumpulkan. Jika terdapat siswa yang tidak mengumpulkan atau belum mengerjakan, maka mereka akan mendapatkan sanksi yaitu berupa mengerjakan soal 2 kali lipat. Yang kedua, pembelajaran terpusat pada guru atau teacher center. Ketika pembelajaran yang saya lakukan masih banyak menggunakan model ceramah dan siswa hanya mendengarkan. Ketiga, siswa kurang aktif dan kurangnya semangat belajar. Saya sering merasakan ketika saya menjelaskan materi, siswa hanya mendengarkan dan cenderung bosan. Dan ketika saya menanyakan terkait materi, adakah pertanyaan, bisakah dipahami, mereka hanya diam. Yang terakhir, pembelajaran fokus kepada materi. Ketika pembelajaran, saya hanya fokus pada keutamaan aspek kognitifnya saja, tanpa melihat ketidaknyamanan anak-anak atau siswa. Adapun yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, yang pertama, tidak ada hukuman atau sanksi. Saya tidak memberikan hukuman atau sanksi lagi, tetapi saya lebih mendekatkan diri kepada siswa secara personal agar saya lebih mengerti karakternya dan latar belakangnya tidak mengerjakan tugas. Untuk jangka waktu pengerjaan tugas, saya memberikan batas waktu yang lebih lama. Untuk yang kedua, pembelajaran berpusat pada siswa atau student center. Dengan melibatkan siswa dalam pembelajaran, maka siswa akan lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mengembangkan pengetahuannya. Ketiga, pembelajaran dibuat secara menarik agar anak tertarik dan antusias. Sebelum proses pembelajaran, saya mengajak anak-anak untuk ice breaking dulu, ya, agar anak antusias, tertarik, dan semangat. Dalam proses pembelajaran, saya mengutamakan atau menggunakan model yang bervariatif. Salah satunya yaitu belajar sambil bermain, karena sebenarnya kodrat anak adalah bermain. Keempat, melihat karakter belajar setiap siswa. Setiap siswa memiliki keunikan atau karakter yang berbeda-beda, karena mereka dilahirkan sesuai dengan kodratnya. Sebagai seorang pendidik atau pamong, saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Dan yang terakhir, memberi kesempatan kepada siswa untuk memilih menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Adapun yang dapat saya terapkan agar kelas saya lebih baik dan mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, pendekatan secara personal. Yang kedua, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain. Jadi saya akan mengkolaborasikan materi dengan permainan agar pembelajaran lebih menyenangkan dan lebih menarik. Yang ketiga, belajar tidak hanya di dalam kelas saja, tetapi juga di luar kelas dengan memanfaatkan alam sekitar dan masyarakat sekitar, ataupun dengan memanfaatkan kearifan lokal dan budaya setempat.
Yang keempat, pembelajaran yang mengedepankan sikap budi pekerti. Saya akan memberikan contoh atau teladan tentang pembiasaan-pembiasaan baik agar siswa menjadi pribadi yang lebih baik, baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Kelima, menuntun bukan menuntut. Sebagai seorang guru atau seorang pamong, kita memiliki peran untuk menuntun bukan menuntut. Hal ini akan saya terapkan ketika saya harus menuntun sikap budi pekerti anak-anak saya ataupun dalam hal menuntun bakat, minat, atau menggali potensi yang mereka miliki, sehingga siswa tahu akan keistimewaan mereka masing-masing. Dan yang terakhir, menerapkan konsep merdeka belajar. Konsep merdeka belajar yaitu siswa bebas mengeksplorasi pengetahuannya agar dapat menghasilkan ide-ide baru, ide-ide yang kreatif dan inovatif. Adapun kesimpulannya adalah pendidikan bukan hanya mempelajari ilmu kognitif saja, tetapi juga penanaman budi pekerti yang baik. Yang kedua, pendidikan yang berhamba kepada anak. Dan yang terakhir, pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut. Demikian pemaparan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.